Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agi Suharyanto dengan NIM 8559588098 dari UPDJJ Universitas Terbuka Jember. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD tentang mengenai optik, yaitu percobaan praktikum sifat-sifat cahaya. Praktikum ini bertujuan untuk memahami bagaimana cahaya dapat merambat lurus, menembus benda bening, dan dipantulkan juga dibiaskan. Sebelum memulai kegiatan praktikum, terlebih dahulu kita perlu memahami pengertian cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Dengan adanya cahaya, manusia dapat melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Sumber cahaya terbesar bagi bumi adalah matahari. Selain itu, cahaya juga dapat berasal dari lampu, api, dan benda lain yang menghasilkan sinar. Baik, setelah memahami sedikit mengenai cahaya, selanjutnya kita akan masuk kegiatan praktikum. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum kali ini yaitu buku untuk pengamatan, kertas putih untuk layar, 2 kardus yang saya sudah lubangi untuk celah cahaya, kotak kaca, lilin, korek api, busur, cermin cekung, lensa cembung, cermin, dan senter. Oke, pada percobaan kali ini saya menyusun senter, celah, dan cermin datar. Kita dapat mengetahui bahwa cahaya dapat merambat lurus melewati celah sampai ke cermin datar. Selanjutnya saya melakukan percobaan antara celah dan cermin datar. Pada percobaan ini, cahaya dari senter diarahkan melewati celah menuju cermin datar. Saat pengamatan dilakukan, terlihat 2 bayangan di sini. Bayangan pertama merupakan pantulan cahaya dari senter yang mengenai lilin. Pantulan cahaya tersebut menunjukkan arah datangnya dan arah pantul cahaya pada cermin. Sedangkan bayangan kedua adalah bayangan lilin yang terbentuk akibat pemantulan pada cermin datar. Lihat di sini. Yang terbentuk akibat pemantulan pada cermin datar. Bayangan lilin tampak tegak lurus sama besar dengan bendanya dan bersifat maya karena bayangan tidak dapat ditangkap pada layar atau pada cermin. Semakin dekat, maka bayangan semakin nampak nyata atau sama besar. Dan bayangan di pantulan cahaya itu nampak besar. Maka semakin dekat bayangan pantulan cahaya, seperti aslinya. Jika dilihat dari cermin, maka bayangan di cermin akan semakin mengecil. Untuk lebih jelasnya, kita juga bisa mengukur arah pantulan dengan menggaris busur. Kita tempelkan di sini. Kita coba di 60 derajat. Maka pantulannya berada di 120 derajat atau sama dengan 60 derajat. Jika kita geser di 30 derajat atau 30 derajat, maka arah pantulannya juga berada di
150 derajat atau 30 derajat. Jika kita bergeser ke 80 derajat, maka pantulannya juga berada di 100 derajat atau 80 derajat. Dari percobaan ini dapat kita amati bahwa cermin datar mampu memantulkan cahaya sesuai hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul, serta menghasilkan bayangan maya yang tampak berada di belakang cermin. Kali ini kita akan mengamati tentang pemantulan cahaya. Ini saya sudah menyiapkan cermin cekung, lilin, dan juga layar. Pada percobaan cermin cembung, bayangan tidak terlihat pada layar putih. Hal ini karena cermin cembung menghasilkan bayangan maya. Bayangan hanya dapat dilihat melalui cermin dan tidak dapat dilihat atau diproyeksikan di layar. Bayangan yang terbentuk bersifat tegak lurus dan diperkecil. Kita bisa mengamati di sini bahwa pantulan atau di cermin cembung benda terlihat kecil namun tegak lurus. Selanjutnya pada cermin cekung. Pada percobaan cermin cekung, cahaya dari benda dipantulkan menuju layar putih sehingga terbentuk bayangan. Dan ini saat posisi cermin terlalu dekat, bayangan pada layar terlihat lebih besar, tetapi kurang jelas atau tampak memudar. Kemudian kita cermin gerakkan semakin jauh, bayangan juga menjadi samar dan tidak fokus. Namun pada jarak tertentu, pantulan cahaya dari cermin cekung berkumpul dengan lebih tepat sehingga bayangan terlihat paling jelas. Pada posisi ini, ukuran bayangan dapat tampak hampir sama dengan benda aslinya, yaitu lilin. Hal ini menunjukkan bahwa pantulan cahaya pada cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata, dan ukuran serta kejelasan bayangan dipengaruhi oleh jarak benda, cermin, dan layar. Pada cermin cekung, pantulan benda itu tegak lurus terbalik. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan tentang pembiasan cahaya. Di sini saya sudah menyiapkan senter, akuarium ini, dan juga lilin. Pada percobaan pertama, pembiasan cahaya ini kita melalui akuarium ini. Kita bisa lihat hambatan cahaya. Saat cahaya masuk di air, arah cahaya sedikit berbelok. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa cahaya mengalami pembiasan. Pembiasan terjadi karena cahaya melewati dua medium yang berbeda. Yang pertama itu adalah udara. Yang kedua adalah air. Sehingga kecepatan cahaya berubah dan arah hambatannya ikut berubah.
Dari hasil pengamatan, cahaya tampak tidak lagi bergerak lurus sempurna setelah melewati air, melainkan sedikit berubah arah atau membelok. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan karena melewati medium yang berbeda kerapatannya. Untuk selanjutnya, saya sudah mempersiapkan lilin, kemudian lensa cembung, dan juga layar. Oke, cahaya yang dari lilin melewati lensa cembung, kemudian dibiaskan menuju layar putih. Saat posisi lensa dan layar putih diatur pada jarak tertentu, cahaya melewati lensa terkumpul dan tampak lebih fokus pada layar. Contohnya seperti ini. Ketika cahaya lilin terlalu dekat atau terlalu jauh, jika terlalu dekat, maka cahaya yang dibiaskan ke layar membesar dan terlihat kabur. Ketika kita jauhkan, maka cahaya yang dibiaskan akan mengecil dan terus mengecil. Berkumpul pada satu titik. Pada percobaan ini bisa disimpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan, diperbesar atau diperkecil. Sekarang kita menyimpulkan dari semua percobaan yang telah kita lakukan. Berdasarkan seluruh percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu dapat merambat lurus, dibantulkan, dan dibiaskan. Pada percobaan cermin datar diperoleh bahwa bayangan bersifat maya, tegak, sama besar, serta mengalami pembalikan lateral. Hasil pengukuran juga menunjukkan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai hukum pemantulan cahaya. Pada cermin cembung, bayangan yang dihasilkan selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil sehingga tidak dapat ditangkap pada layar putih. Pada cermin cekung, pemantulan cahaya dapat membentuk bayangan nyata pada layar putih. Ukuran dan kejelasan bayangan dipengaruhi oleh jarak benda, cermin, dan layar. Pemantulan di layar cekung, benda atau lilin tadi itu tegak lurus namun terbalik. Pada percobaan pembiasan menggunakan akuarium mini berisi air, terlihat cahaya membelok sedikit saat melewati air. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan ketika melewati medium yang berbeda kerapatannya. Sedangkan pada percobaan lensa cembung atau kaca membesar, cahaya dari lilin dapat dibiaskan dan dipusatkan sehingga cahaya pada layar tampak lebih fokus pada jarak tertentu. Dengan demikian, praktikum ini membuktikan bahwa setiap jenis cermin dan lensa memiliki cara kerja yang berbeda terhadap cahaya. Mungkin itu saja kegiatan praktikum hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.